Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Hadiatullah dengan NIM 08041281924026. Adapun yang akan saya bahas pada hari ini yaitu respon tumbuhan terhadap cakaman kekeringan. Ketersediaan air yang rendah menyebabkan terjadinya cakaman kekeringan dan dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman kedelai. Cakaman kekeringan pada tanaman disebabkan karena kurangnya suplai air di daerah perakaran atau permintaan air yang berlebihan oleh daun karena laju evapotranspirasi melebihi laju adsorpsi air oleh akar tanaman walaupun air tanah dalam keadaan cukup. Cakaman kekeringan ini sendiri merupakan salah satu kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Kekeringan dapat menyebabkan perubahan anatomi, morfologi, fisiologis, biokimia, dan molekuler pada tanaman. Kemampuan tanaman untuk beradaptasi terhadap cakaman kekeringan tergantung pada intensitas dan periode cakaman, fase pertumbuhan, dan juga genotip tanaman. Adapun dampak kekurangan pada tanaman, kekurangan air pada tanaman yaitu pertama, daun kecoklatan. Dengan ciri-ciri tanaman yang kekurangan air diantaranya adalah daun yang berubah warna. Yang kedua, ujung daun kering. Ketika tanaman kekurangan air, ujung daunnya akan kering. Setelah itu lama-kelamaan daun akan berubah warna menjadi berwarna coklat. Yang ketiga, pertumbuhannya menjadi lambat. Jika tanaman kekurangan air, pertumbuhannya jadi lambat sebab tanaman jadi kekurangan makanan. Dan yang keempat itu layu. Selain berubah warna, periksa juga apakah kondisi dedaunannya layu atau segar. Adapun studi kasus yang saya ambil yaitu pertumbuhan akar kedelai pada cakaman kekeringan atau the growth of soybean root on the drought stress. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu respon tanaman terhadap cakaman kekeringan berbeda-beda tergantung pada lama, intensitas cahaya, intensitas cakaman, spesies tanaman, dan juga tahap pertumbuhan pada tanaman. Saat terjadi kekeringan, tanaman ini lebih banyak mengembangkan sistem perakaran. Sel-sel akar mengalami perubahan antara lain dengan meningkatkan atau mengurangi jumlah maupun ukuran dalam menghadapi cakaman kekeringan. Respon fisiologi maupun morfologi tanaman kedelai yang tahan terhadap cakaman kekeringan adalah dengan adanya peningkatan bobot kering akar dan panjang akar, peningkatan kandungan prolin dan penurunan potensial osmotik daun, serta peningkatan berat kering akar pada kacang tanah. Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah rambut akar yang akan meningkatkan kemampuan tanaman untuk menyerap air. Cakaman kekeringan dapat menyebabkan perubahan sistem perakaran tanaman kedelai. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari sistem perakaran beberapa genotip kedelai pada kondisi kekeringan pada fase vegetatif. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca Cikabayan IPB menggunakan 10 genotip kedelai, Ratai, Seulawah, Slamet, Tanggamus, Willis, GC22-10, PG57-1, SC21-5, SC39-1, SP30-4, dan PEG 0% dan juga 20%. Cakaman kekeringan hanya diberikan pada fase vegetatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cakaman kekeringan dengan simulasi PEG berpengaruh terhadap panjang akar, jumlah cabang akar, dan juga bobot kering akar. Berikut hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa genotip berpengaruh nyata terhadap bobot kering akar dan juga jumlah akar lateral. Perlakuan PEG ini berpengaruh terhadap perubahan panjang akar, bobot kering, dan juga jumlah cabang akar. Interaksi juga dapat dilihat pada perubahan bobot kering seperti tabel di bawah ini. Adapun hasil pembahasan dari penelitian kali ini yaitu cakaman kekeringan menghambat proses pembelahan dan pembesaran sel pada akar. Akibatnya pertumbuhan akar menjadi terhambat. PLG 0% mempunyai respon panjang akar primer tertinggi sebesar 14.160 cm dan berbeda nyata dengan perlakuan PLG 20%.
penurunan panjang akar sebesar 35,19%. Cakaman kekeringan menyebabkan penurunan jumlah akar lateral pada GC22 strip 10, ratai, dan PG 57 strip 1, 50%, 35,14%, dan juga 16%. Pada varietas kacang tunggal terjadi penurunan jumlah akar lateral pada kondisi kekeringan dengan simulasi PEG Badians et al. 2004. Willis juga mengalami peningkatan jumlah akar lateral terbesar yaitu sebesar 154%. Hal ini mengindikasikan bahwa Willis mengalami perubahan respon terhadap cekaman kekeringan dengan memperbanyak cabang akar. Perubahan fisiologi tersebut juga dikarenakan akar memperluas volume untuk memperluas daerah penyerapan air. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu cekaman kekeringan dengan simulasi PEG pada awal fase vegetatif menyebabkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman. Cekaman kekeringan dengan simulasi PEG berpengaruh terhadap panjang akar, jumlah cabang akar, dan juga bobot kering akar. Mekanisme toleransi kedelai pada kondisi kekeringan adalah dengan meningkatkan jumlah cabang akar. Berikut sumber pustaka yang saya ambil. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.